Siapa yang tidak mengenal dengan serial manga dengan kisah petualangan bajak laut? Siapa lagi kalau bukan Luffy CS dalam serial manganya yang berjudul One Piece? Tahukah Anda, serial manga One Piece merupakan serial manga tersukses nomor satu di dunia selama belasan tahun terakhir. Di balik kesuksesannya tidak lepas dari seorang mangaka atau pengarangnya yang bernama Eiichiro Oda. Usut punya usut, ternyata Eiichiro Oda sudah mempersiapkan serial manga terbarunya setelah menamatkan serial One Piece. Bagaimana kisah lengkap tentang kehidupan Eiichiro Oda semasa kecil hingga menjadi orang nomor satu tersukses sebagai seorang mangaka? Ikuti terus video saya berikut ini. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Siapa yang tidak kenal dengan Eiichiro Oda? Beliau adalah seorang mangaka yang sangat terkenal. Bahkan lewat manganya yang berjudul One Piece, Oda Sensei menjadi seorang mangaka nomor satu yang terkenal hingga ke seluruh dunia. Oda Sensei bukanlah orang yang mencapai kesuksesan dengan cara yang mudah. Ia memiliki banyak perjuangan dalam meraih kesuksesannya. Mangaka yang lahir pada tanggal 1 Januari 1975 di Kumamoto, Jepang, sewaktu kecil sudah sangat menyukai dengan hal-hal mengenai dunia seni. Bahkan saat baru berusia 4 tahun, ia sudah menetapkan cita-citanya menjadi seorang mangaka. Karena menurutnya dengan menjadi mangaka, ia tidak perlu pergi ke kantor layaknya orang dewasa yang bekerja. Di waktu kecil, Oda Sensei mempunyai kehidupan yang relatif sama dengan anak-anak Jepang seusianya. Ia suka berburu serangga, membaca manga, dan berolahraga. Ia sangat tidak menyukai pelajaran matematika dan lebih menyukai pelajaran seni karena memang hobinya yang suka menggambar. Dengan cita-citanya untuk menjadi seorang mangaka, ia membuat karakter bernama Pandaman Furyo de Tamago klasik pada serial manga Kinnikuman. Ketika ia sudah duduk di bangku pendidikan sekolah menengah pertama, Oda Sensei merasa sangat senang dengan menggambar karena gambar yang menjadi hasil karyanya telah berhasil mendapatkan juara dalam perlombaan sketsa di sekolahnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Oda Sensei yang telah memutuskan untuk menjadi seorang mangaka walaupun masih berumur 4 tahun, sehingga keahlian menggambarnya sudah terlatih dengan sangat baik. Dengan usianya yang beranjak dewasa, Oda Sensei juga selalu mengingat pada cita-citanya pada waktu kecil. Bahkan ketika ditanya oleh orang lain apakah ia mempunyai cita-cita lainnya, Oda Sensei tersenyum dan hanya menjawab bahwa ia belum pernah memikirkannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa minat Oda Sensei memang berfokus pada gambar. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa menggambar adalah pelajaran kesukaannya. Saat duduk di sekolah menengah atas pada tahun 1992, tepat pada usia 17 tahun, Oda Sensei mulai berpikir untuk membuat manga sendiri. Akhirnya Oda Sensei berhasil meraih gelar penghargaan Silver Horror dalam ajang Tezuka Award 44 melalui karya manganya yang berjudul Wanted. Tezuka Award adalah penghargaan yang cukup bergengsi. Di sana para murid berbakat didampingi oleh staf majalah Shonen Jump bulanan ataupun mingguan yang sedang mencari bintang mangaka baru yang berbakat. Pada penghargaan inilah beberapa mangaka terkenal seperti Yoshiro Togashi, Hiroyuki Takei, Daisuke Higuchi, Takeshi Obata, dan lain sebagainya memulai karir mereka. Ada kejadian unik saat Oda Sensei membuat serial manga Wanted. Seperti 3 hari sebelum batas waktu penyerahan naskah, Oda Sensei mengalami kecelakaan mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, hal pertama yang Oda Sensei pikirkan adalah hari itu ia harus mengembalikan kaset video yang dipinjam dari temannya. Padahal dokter memutuskan bahwa Oda Sensei harus diopname. Dan selama di rumah sakit itulah ia berjuang mati-matian menyelesaikan manga Wanted yang berlatar belakang di dunia perkelahian. Setahun kemudian, karya pertamanya sebagai mangaka profesional berjudul Kamikara Mirai no Present, yang kalau diartikan adalah hadiah dari masa depan pemberian sang dewa, berhasil dimuat di majalah Shonen Jump edisi bulan Oktober 1993. Menurut Oda Sensei, karyanya ini terwujud karena sudah lama ia ingin membuat manga dengan tema takdir dan menggambar adegan kehancuran dunia. Ternyata prestasi dari Oda Sensei tak berhenti sampai di situ saja. Di tahun yang sama, ia juga berhasil mendapatkan gelar Honor dalam ajang Hopstep Award. Itu adalah ajang lomba pencarian bakat yang diadakan majalah mingguan Shonen Jump melalui hasil karyanya yang berjudul Ikiyako, yang artinya perjalanan malam seorang hantu. Saat
itu usia Oda Sensei masih berusia 19 tahun. Di usianya tersebut pula Oda Sensei pertama kalinya mulai menerima surat dari penggemar yang mengagumi hasil karyanya. Hal tersebut membuat Oda Sensei bangga dan bersemangat untuk terus berkarya semakin tinggi. Oda Sensei ingin kehidupan menggambarnya semakin besar. Bahkan pada usianya 19 tahun ini, ia berpikir untuk meninggalkan kuliahnya di jurusan arsitektur. Walaupun hal tersebut bukanlah masalah baginya, apalagi ia merasa bahwa tidak akan mendapatkan masalah pada waktu ujian nantinya. Pada karir pertamanya, Oda Sensei menuju ke kota Tokyo untuk memulai pekerjaan di dunia mangaka profesional. Ia mulai bekerja sebagai asisten dari 3 orang mangaka senior, yaitu Kaitani Shinobu, Masaya Tokuhiro, dan Watsuki Nobuhiro. Dari mereka semua, Oda Sensei belajar banyak hal seperti pentingnya kecerahan, ketebalan garis, dan teknik yang menarik dalam permainan efek di dalam gambarnya. Selama bekerja sebagai asisten Watsuki Sensei, Oda Sensei bertemu dengan 3 asisten lainnya yang kemudian menjadi sahabat karibnya, seperti Takehiro Iko, Gingashin, dan Mikio Ito. Mereka berempat dijuluki geng Watsuki. Bahkan di manga One Piece volume 13 muncul foto Oda Sensei bersama Takei Sensei saat sedang melacong bersama. Saat sedang menjalani profesi sebagai asisten, bukan berarti Oda Sensei tidak menggambar karyanya sendiri. Akan tetapi melalui pekerjaan ini, Oda Sensei semakin terasa nalurinya sebagai seorang mangaka. Oda Sensei berhasil mengeluarkan 2 buah karya manganya. Manga yang pertama yaitu manga yang berjudul Monster yang diterbitkan melalui Akamaru Jump edisi spesial musim gugur tahun 1994. Dan yang kedua, versi pertama dari Romance Dawn yang merupakan prototipe dari One Piece yang dimuat di Akainu Jump edisi spesial musim panas tahun 1996. Beberapa tahun kemudian, akhirnya ia berhasil menembus majalah mingguan Shonen Jump dengan Romance Dawn versi kedua yang muncul edisi 41 tahun 1994. Inilah awal dari manga One Piece yang pertama kali muncul di majalah mingguan Shonen Jump volume 34 tahun 1997. Dari sini pula nama Romance Dawn diubah menjadi One Piece. Pada tahun 1997, Oda Sensei berhenti bekerja dengan Watsuki Sensei untuk mulai fokus bekerja membuat manga One Piece. Ia melakukan banyak sketsa awal manga One Piece yang akan muncul dalam Color Work 1 yang merencanakan tahap awal One Piece chapter 1 sampai 8 sebelum ia resmi memulainya. Akhirnya pada bulan Agustus 1997, ia menciptakan karyanya sendiri dengan nama One Piece setelah terinspirasi oleh para bajak laut. Pada tahun 1998, Oda Sensei membuat desain OVA pertamanya dan sangat senang melihat manga One Piece menjadi animasi. Pada tahun 1999, Toei Animation mempublikasikan anime One Piece dan merekrut beberapa staf agar bisa saling bertemu dengan Oda Sensei untuk membahas bagaimana cara menangani kelanjutan serinya. Sedangkan untuk versi ketiga dari Romance Dawn muncul di buku One Piece Red Grand Character. Walaupun Oda Sensei memberikan banyak waktu untuk serial One Piece, ia juga ternyata mempunyai sebuah keluarga. Pada tahun 2002, ia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Chiaki Inaba. Awal pertemuan mereka pertama kali saat Chiaki Inaba memerankan Nami selama event majalah Shonen Jump Fiesta, dan keduanya mulai berkenalan dilanjut dengan berpacaran. Sampai akhirnya pada tahun 2004 mereka memutuskan untuk menikah. Pada tahun 2006 Oda Sensei dan istrinya mempunyai seorang anak perempuan yang begitu cantik. Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda apakah anaknya tersebut akan meneruskan bakat ayahnya. Oda Sensei pertama kali memulai debutnya sebagai mangaka, khususnya serial One Piece pada umur 22 tahun. Itu berarti hampir setengah hidupnya telah ia habiskan untuk serial One Piece. Dan kegiatan tersebut hampir ia lakukan setiap hari. Apalagi seorang mangaka bisa dibilang bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang berarti ia tidak bisa mengambil hari libur sesukanya, karena ada jutaan penggemar yang menunggu kelanjutan cerita One Piece. Bayangkan saja Oda Sensei yang saat itu baru 22 tahun
pun sudah mengorbankan masa mudanya untuk fokus berkarir. Saat banyak orang masih bersenang-senang dengan teman-temannya pada umur tersebut, Oda Sensei malah harus berdiam diri di rumah mengerjakan manganya. Dalam bekerja, Oda Sensei lebih memilih untuk menggambar semua chapternya sendiri dan tidak bekerja pada tempat yang sama dengan para asistennya. Asal Anda tahu, saat ini Oda memiliki 10 asisten yang membantunya menyelesaikan serial One Piece setiap minggunya. Saat Oda Sensei sedang serius bekerja, maka suasana ruangan harus mendukungnya untuk bekerja. Tidak ada yang berisik dan tidak ada suara yang mengganggu. Ia hanya tidur dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Sementara para asistennya hampir semuanya menginap di rumahnya yang besar dan tidur dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 siang. Berarti dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 pagi tersebut, Oda Sensei masih bekerja sendirian karena para asistennya baru bangun pada jam 12 siang untuk memulai bekerja kembali. Bayangkan saja, Oda Sensei hanya tidur 3 jam dalam sehari. Ia mengatakan dengan tegas kepada media bahwa akhir cerita One Piece sudah ia buat dan telah ada di kepalanya walaupun berbentuk dalam catatan sederhana. Oda Sensei tidak suka untuk copy paste gambar lama ke chapter terbarunya. Kalau sebuah gambar sudah pernah digambar, maka ia tidak menggunakan gambar tersebut dan lebih memilih menggambar semuanya lagi. Jika kebanyakan manga memiliki sebuah studio yang khusus untuk menggambar, maka Oda Sensei berbeda. Ia lebih memilih membuat studio menggambar di rumahnya sendiri secara sederhana sehingga ia tidak perlu keluar rumahnya lagi. Oda Sensei hampir setiap hari berada di rumah. Kadang keluarganya lah yang mengunjunginya di saat ia sedang bekerja, sehingga ia menghabiskan waktu dengan mereka tanpa harus keluar rumah. Metode menggambar Oda Sensei adalah 3 hari membuat sketsa dan 3 hari untuk mengerjakan bagian akhir. Bila dirinci pekerjaan setiap harinya seperti hari Senin sampai dengan hari Rabu memikirkan gambar dan membuat karakter, hari Kamis sampai dengan hari Sabtu menggambar dan mewarnai, hari Minggu mewarnai dan melakukan pekerjaan lainnya. Dengan kepadatan jadwalnya tersebut, bukan berarti Oda Sensei tidak pernah libur. Ia sesekali berkumpul dengan teman penulis manga untuk membicarakan mengenai manga. Dedikasinya kepada serial One Piece sangat luar biasa. Sewaktu ketika Oda Sensei sedang sakit pada tahun 2013, Masashi Kishimoto Sensei, seorang manga Naruto, mengunjunginya di rumah sakit. Ia menyaksikan Oda Sensei menggambar chapter selanjutnya dari serial manga One Piece ketika sedang berbaring di tempat tidur. Ini merupakan bukti yang sangat nyata yang diberikan oleh Oda Sensei kepada serial One Piece kepada para penggemarnya. Tahukah Anda bahwa ada terbelit kisah yang menakutkan dalam hidup Oda Sensei? Dalam karirnya sebagai mangaka, ternyata ia pernah menerima ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut bukan 1 atau 2 kali, tetapi sampai ratusan ancaman via email antara bulan September hingga bulan Desember 2007. Oda Sensei merasa terganggu, kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Setelah diusut, ternyata ancaman tersebut berasal dari seorang wanita, dan suami wanita tersebut adalah mantan seorang asisten di kantor Oda Sensei yang telah dipecat. Wanita tersebut akhirnya ditangkap pada tahun 2009. Setelah diusut oleh kepolisian, ternyata wanita tersebut sakit hati karena suaminya telah dipecat oleh Oda Sensei. Tidak jauh dari Masashi Kishimoto Sensei, ternyata Oda Sensei juga penggemar berat Akira Toriyama. Baginya Toriyama Sensei bukan sekedar mangaka, namun seorang gurunya. Oda Sensei pertama kali mengenal karya Toriyama Sensei lewat Dragon Ball, dan salah satu karakter yang paling disukainya adalah Ranvan. Ia sangat suka dengan cara menggambar otot pada serial Dragon Ball. Walaupun Toriyama Sensei sendiri sadar bahwa penggambarannya jauh dari realita, tetapi itu tidak masalah untuk Oda Sensei. Oda Sensei juga menyukai penggambaran mecha yang sering muncul dalam karya Toriyama Sensei. Mungkin gara-gara inilah Oda Sensei menjadi mempunyai minat pada karakter robot. Sebenarnya Oda Sensei sendiri juga menggemari karya-karya Disney, namun baginya Toriyama Sensei adalah yang terbaik. Pengaruh karakter Disney ditampilkan Oda Sensei lewat karakter monster laut yang mengakibatkan Seng kehilangan sebelah tangannya. Tetapi selain karya dari Toriyama Sensei, karya lain seperti Kinnikuman atau Horuko no Ken juga menjadi favoritnya. Yang pasti ia menyukai judul manga dengan semangat seorang laki-laki, dan semangat ini juga ingin ia sampaikan dalam karya-karyanya. Oda Sensei selalu mengoleksi mainan logo dengan tema bajak laut.
Tetapi bila ditanya tentang bajak laut idolanya, Oda Sensei pasti akan menjawab bahwa orang tersebut adalah Edward Teach. Dan hal tersebut tidaklah heran bahwa dalam serial manga One Piece, Teach dimunculkan kembali dalam manganya dengan menambahkan inisial D di tengah namanya menjadi Marshal the Teach atau Kurohige. Ia mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki inisial D di dalam namanya adalah karakter yang sangat penting pada manganya. Kata One Piece adalah sebuah kata rahasia yang dimiliki Oda Sensei. Bahkan karena terlalu rahasia, ia tidak mau menceritakan kepada orang lain mengenai kata One Piece ini. Oda Sensei memiliki cara tersendiri dalam menggambar karakter dalam karya One Piece-nya, yaitu ia selalu bertanya kepada dirinya sendiri saat ia sedang menggambar. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh karakter yang digambarnya ini. Nah, kata-kata seperti inilah yang membuat Oda Sensei dapat membuat karakter yang menarik dan unik di serial One Piece. Tentang kemampuan yang ada pada karakter dalam serial One Piece sendiri, Oda Sensei berkata bahwa ia tidak akan pernah memberikan kemampuan kepada Luffy dan kawan-kawan untuk terbang bebas mengarungi angkasa, sebab hal tersebut akan mengurangi keinginan berpetualang melalui jalur laut itu sendiri. Untuk jumlah kru yang dimiliki Luffy sendiri, Oda berpikir bahwa 10 adalah angka yang paling tepat. Hal tersebut terbukti ketika Jinbe telah masuk ke dalam kru topi jerami, tetapi masih ada kemungkinan akan menambahnya kru topi jerami lainnya. Bila melihat cover depan dari setiap manga One Piece, dengan sangat mudah kita akan melihat bahwa Oda Sensei seringkali memasukkan gambar binatang ke dalam cover tersebut. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa Oda Sensei menyukai binatang, tetapi ketika ditanya binatang apakah yang ingin ia pelihara, ia memilih burung onta. Dan bila ditanya tentang yang paling disukai Oda Sensei dari kehidupannya, Oda Sensei menjawab pada saat ia mampu membuat manga yang sangat menarik, dan pada saat ia menerima surat dari pembaca yang berisikan ucapan terima kasih. Ada kebiasaan yang unik yang selalu dilakukan Oda Sensei menurut para asistennya. Oda Sensei mempunyai sebuah kebiasaan yang suka menjulurkan lidahnya saat berkonsentrasi. Pada awalnya, Oda Sensei hanya merencanakan serial manga One Piece akan berjalan selama 5 tahun, dan ia telah mempunyai kisah akhir dari serial ini. Tetapi karena ia terlalu menikmati jalan ceritanya, sehingga masih berlanjut sampai dengan sekarang ini. Serial manga One Piece merupakan manga teralis sepanjang sejarah Shonen Jump, bahkan masuk ke dalam serial manga nomor 1 yang paling terlaris di dunia. Sehingga manga ini menyebabkan total penjualan Shonen Jump naik pada 11 tahun terakhir ini. Volume 25 manga One Piece memegang rekor penjualan komiknya di Jepang dengan total 2.630.000 unit terjual pada cetakan pertama, dan volume nomor 46 mencapai lebih dari 140.000 unit terjual. Serial ini juga menjadi serial yang tercepat mencapai total penjualan 100 juta kopi dalam waktu singkat. Hingga saat ini, serial One Piece memecahkan rekor sebagai manga paling laris sepanjang sejarah dunia manga. Kesuksesan serial One Piece bahkan mengalahkan serial Naruto di nomor 2, Kimi ni Todoke di nomor 3, Fairy Tail di nomor 4, Bleach di nomor 5, Bakuman di nomor 6, Gintama di nomor 7, Full Metal Alchemist di nomor 7, dengan total penjualan One Piece lebih dari 300 juta kopi. Oda Sensei menyatakan dalam sebuah wawancaranya bahwa ia ingin menciptakan sebuah manga robot setelah ia menyelesaikan serial One Piece. Walaupun kemudian ia menyatakan bahwa setelah ia menyelesaikan manga One Piece, ia akan mengambil jalan yang sama yang Toriyama Sensei lakukan dan membuat cerita manga pendek. Itulah kisah kehidupan pengarang manga One Piece Eiichiro Oda semasa kecil hingga terkenal sekarang ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.